Sebenarnya saya kurang paham sebenarnya apa ini virus corona. Tapi yang saya tahu, ini katanya virus corona begitu mematikan, virus yang sangat mematikan. Dan penyebarannya sangat cepat. Terkait virus corona, saya kadang kesal mendengar statement-statement orang di sekeliling saya hari ini, saat ini, yang mengatakan terlalu lebay, yang banyak tanggapan-tanggapan yang terlalu lebay. Ngapain takut sama virus corona? Takut sama Tuhan. Begitu kata mereka. Ngapain takut ibadah? Ngapain takut melakukan hajatan? Kan ada Tuhan. Hidup dan mati Tuhan yang ngatur. Takdir di tangan Tuhan. Begitu kata-kata mereka. Bicara soal iman. Benar, hidup dan mati kita di tangan Tuhan. Maut di tangan Tuhan. Benar, itu memang benar. Tapi yang jadi permasalahannya sekarang, kita bicara soal iman. Ketahuilah, pemerintah medis itu adalah suruhan Tuhan. Itu adalah kaki tangan Tuhan. Karena kita tidak bisa langsung komunikasi dengan Tuhan. Jika kita punya iman, mari kita serahkan kepada pemerintah. Mari kita serahkan kepada medis. Kita hargai perjuangan mereka. Kita hargai upaya mereka. Yang siang malam mereka di luar sana mencari solusi. Mencari penangkal, berusaha, berupaya. Gimana agar virus corona ini cepat mereda dari muka bumi ini. Mereka cuma minta satu. Mereka tidak menuntut karya. Mereka tidak menuntut dana. Mereka hanya minta kerjasama dengan kita semua. Kerjasama kita mengikuti aturan yang mereka lakukan. Berdiam diri di rumah. Memutus rantai penyebaran virus corona. Kenapa kita harus ngeyel? Kenapa juga kita harus membantah? Hidup dan mati di tangan Tuhan. Begitu kata-kata kita. Begitu tanggapan kita. Mereka siang dan malam berusaha, berupaya mencari solusi. Gimana agar virus ini segera mereda dari muka bumi ini. Tetapi dengan jawaban konyol, kita menjawab dengan begitu gampangnya. Hidup dan mati di tangan Tuhan. Benar. Lalu kenapa di saat gempa melanda tempat kita, merubuhkan rumah kita, kenapa kita tidak berdiam diri di dalam dan berdoa hidup dan mati di tangan Tuhan? Kenapa kita harus lari menghindari ini? Toh hidup dan mati di tangan Tuhan. Dan apabila memang kita sudah tahu bahwasanya kita benar-benar tahu, kita berdiam diri di dalam rumah, kita sudah tahu bahwa di sekeliling rumah kita telah siap singa menerkam. Singa siap menerkam. Menunggu begitu kita membuka pintu, kita sudah tahu bahwa di luar sana ada singa. Apakah istilah itu berlaku juga? Hidup dan mati di tangan Tuhan. Itu bukan iman. Itu kebodohan. Kekonyolan. Jadi mari kita sama-sama membantu pemerintah, membantu tim medis, kerjasama memutus rantai penyebaran virus ini. Kita tidak dituntut karya. Banyak yang mengatakan, kalau kita dirumahkan, kita akan mati kelaparan. Coba pakai istilah itu pada suasana sekarang. Kita mengurung diri di rumah. Pakai istilah seperti yang tadi. Pakai iman yang tadi. Hidup dan mati di tangan Tuhan. Jadi berarti kita tidak akan mati kelaparan. Jangan terhadap perkumpulan, terhadap ibadah, terhadap aktivitas sehari-hari kita memakai istilah hidup dan mati di tangan Tuhan. Mari kita kembalikan lagi hidup dan mati di tangan Tuhan. Berarti kita mengurung diri, kita berkumpul bersama keluarga untuk sementara memutus aktivitas keluar. Mari kita pakai istilah itu, hidup dan mati di tangan Tuhan. Berarti kita tidak akan mati kelaparan. Kenapa mengurung diri kita mati kelaparan?
Ya melakukan aktivitas di luar kita tidak mati karena virus. Iman, bicara soal iman. Jika kita punya iman, kita percaya kepada medis, kepada pemerintah yang telah menganjurkan kita untuk melakukan secara mengurung diri, lockdown, aktivitas keluar itu dihentikan dulu. Kalau memang kita punya iman. Mereka itu adalah suruh-suruhan Tuhan. Kita tidak bisa komunikasi langsung dengan Tuhan. Kita disuruh mengurung diri, diliburkan. Bukan berarti itu libur panjang, tapi untuk memutus. Percuma sekolahan diliburkan. Kalau toh kita juga di luar sana berkeliaran. Sekolah diliburkan, tetapi kita masih melakukan aktivitas-aktivitas. Kecuali itu mendadak. Jadi liburan itu bukan berarti liburan panjang yang harusnya kita ke mall. Harusnya kita ke pasar, bukan. Anak-anak diliburkan dari sekolah untuk menghindari perkumpulan keramaian. Tetapi kita salah gunakan. Anak diliburkan dari sekolah, tapi kita pergi ke mall. Pergi ke tempat piknik. Sama aja bohong. Kita hanya dituntut kerjasama. Kerjasama dengan tim medis yang sudah berusaha sekuat tenaga. Berusaha mencari solusi. Kenapa takut sama corona? Takut sama Tuhan. Hari gini, pembahasan ini bukan masalah iman. Bukan masalah keyakinan. Beginilah watak-watak manusia. Watak-watak yang itu bebal, tidak taat pada aturan. Saya berbicara seperti ini bukan karena saya dari kalangan yang punya. Tidak, saya orang susah. Dan pada saat ini, saya hanya menyetok singkong di rumah. Singkong rebus. Karena saya juga dari kalangan orang susah. Tapi saya mengerti. Pemerintah melakukan ini, medis melakukan ini demi kebaikan bersama, demi kebaikan negara, bukan mementingkan diri sendiri. Kenapa kita disarankan pakai helm? Agar cakep, agar ganteng, bukan. Kita disarankan pakai helm agar siapa tahu kita kecelakaan, kita nggak langsung drop, nggak langsung ambruk. Paling tidak 15% kita masih bisa tertolong. Jadi pada saat ini pembahasan bukan tentang iman. Benar, hidup dan mati di tangan Tuhan. Tapi Tuhan juga berfirman kepada kita agar memakai nalar hidup, memakai otak, memakai pikiran, membuka mata dan membuka telinga. Dia juga berfirman demikian kepada kita. Karena kita tidak bisa komunikasi langsung dengan Tuhan. Tapi Tuhan menurunkan orang-orang yang mengerti kepada kita. Pemerintah, medis. Itulah kaki tangan Tuhan yang memberikan solusi, cara, agar kita bisa sama-sama mengantisipasi wabah yang melanda negeri kita saat ini. Sekian dan terima kasih.